Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, sore hari ini kembali dapat bersua dengan pemirsa. Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali dalam salah satu program yang sudah kita nantikan bersama. Ada program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Di sore hari ini bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, kita akan menemani kebersamaan Anda kurang lebih dalam kurun waktu 1 jam mendatang. Dan kita akan bacakan nantinya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga tidak lupa kami akan persilakan kepada para pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami sore hari ini melalui layanan telepon yang akan kami buka nantinya. Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087 dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 706087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini telah terhubung bersama kita guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustaz. Hayakumullah, Masya Allah. Bagaimana kabar sore hari ini Ustaz? Alhamdulillah khair wa afiyah. Alhamdulillah. Lagi di Banyuwangi Ustaz ya? Ya betul. Masya Allah, fiik barakallah. Semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Ustaz. Insya Allah syukron atas kesempatan dan kehadiran pada sore hari ini. Barakallah fiikum Ustaz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah terhubung bersama guru kita sore hari ini. Maka kita akan simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala untuk membuka live interaktif kita sore hari ini. Baik, silakan Ustadz. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat yang disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, seorang ulama ahli tafsir, ahli fikih, ahli bahasa yang bernama Yahya ibnu Aktham rahimahullah. Beliau meninggal tahun 242 Hijriyah. Beliau berarti hidup di sekitar abad ketiga. Beliau cerita, kana lil ma'muni majlis nazar. Khalifah al-Ma'mun yang pada saat itu adalah seorang amir atau gubernur memiliki majlis diskusi. Fakana min dhimnin nas alladzina yahdurun rajulun min Yahud. Di antara yang hadir pada acara itu adalah salah seorang dari kalangan Yahudi. Hasan al-wajh, hasan al-thawb, tayyibatur raihah. Dia datang, penampilannya luar biasa, pakaiannya, wajahnya termasuk bau wanginya. Fatakallama ahsan al-kalami wal ibarah. Kemudian orang itu minta kesempatan dan berbicara dengan fasih. Falamma an taqawwada al-majlis, ketika majlis itu selesai, da'ahu al-Ma'mun. Amir atau Khalifah al-Ma'mun pada saat itu memanggil beliau atau memanggil dia, orang Yahudi ini, lalu ditanya, Israeli, kamu adalah orang Yahudi? Qala na'am. Iya. Qala aslim, af'alu bika wa asna'u bika kada wa kada wa wa'adah. Kamu masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, nanti aku kasih hadiah, kamu kasih kedudukan, dijanjikan dengan kebaikan. Faghadib. Maka orang Yahudi itu marah. Penampilannya luar biasa, tegas, kemudian ucapannya kelihatan bijak. Ketika ditawari untuk pindah agama, marah dia.
Dia mengatakan dini wa dinu abai. Kamu sangka aku akan tinggalkan agamaku dan agama nenek moyangku? Maka keluar dalam keadaan marah. Dibiarkan oleh Al-Ma'mun. Pada tahun berikutnya datang dia. Ja'a ba'da sanatin muslima. Dan orang yang selamat datang akan tapi sudah masuk Islam. Maka ketika ada kesempatan, dia unjuk bicara lagi, fatakallama 'alal fiqhi ahsanal kalam. Ternyata dia berbicara terhadap ilmu agama. Pembahasan fikih dengan pembahasan yang baik sekali. Seolah menguasai dan dia tidak ragu lagi seperti seorang muslim. Maka falamma antaqawwadal majlis, ketika majlis itu selesai, kembali Al-Ma'mun khalifah mengambil dia. Lalu dikatakan, alasta sahibana bil ams, bukankah engkau adalah orang yang kami ajak bicara pada tahun yang lalu? Qala na'am, iya. Qala famal ladzi sabbaba islamak, apa yang membuat kamu masuk Islam? Maka dia mengatakan, inni lamman saraftu min indika aradtu an akhtabira al-adyan. Ketika aku keluar dari majelismu, aku ingin mengetes agama-agama yang ada. Wa anta kama tarani hasan al-khat, dan kamu tahu aku ini pandai menulis. Fa'amadtu ila at-Taurah fakatabtuha 3 nusakh. Maka aku menulis kitab Taurat 3 eksemplar. Thumma ataitu ila as-Sawma'a, kemudian aku pergi ke tempat ibadah orang Yahudi. Fabi'tuha fashturiyat minni. Maka aku jual itu yang aku sudah tuliskan. Tapi di situ dia mengatakan fazidtu wa naqastu. Aku sudah tambah-tambahi, aku kurangi. Maka aku jual Taurat itu, dijual, dibeli sama mereka. Habis 3 eksemplar itu. Thumma amadtu ila al-Injil. Kemudian aku pindah ke kitab yang kedua. Fakatabtu fiha 3 nusakhin zidtu fiha wa naqastu. Maka aku kemudian tulis 3 eksemplar lagi, aku tambahi, aku kurangi. Nah, kemudian aku datang di tempat ibadah mereka, maka aku jual, ternyata laku, habis, dibeli semuanya. Thumma amadtu ila al-Qur'an. Kemudian aku ingin ngerjain Al-Qur'an. Seperti biasa, aku tulis dan aku tambahi, aku kurangi. Kemudian aku datang ke nusakh. Nusakh adalah orang-orang yang membuat fotokopi, tapi pada saat itu mereka nulis ulang, menggandakan. Ketika mereka melihat ada Al-Quran atau nuskhah yang mereka sudah tahu, ini ditambah-tambah, ini dikurangi, maka mereka fa'alqaha 'alal ard, mereka lemparkan, dan mereka tidak mau untuk membeliku. Kata orang Yahudi itu, fa'alimtu annahu kitabun mahfuz, maka aku sadari bahwa kitab ini adalah kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Yahya bin Aktham rahimahullah, pada tahun berikutnya beliau ini yang menyaksikan kisah itu di Irak, karena pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah di sana. Kemudian beliau ini datang ke daerah Mekah haji, ketemu dengan salah seorang ulama ahli hadis namanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah, yang meninggal tahun 198 Hijriah. Di sana diceritakan kisah itu. Maka kata Sufyan bin Uyainah, misdaqu dzalika fi qoulihi ta'ala, oh itu ada dalilnya dari Al-Qur'an. Apa itu? Dikatakan ketika Allah Azza wa Jalla berbicara tentang kitab Taurat, maka Allah mengatakan bimastuhfidhu min kitabillah. Itu surat An-Nisa. Allah mengatakan inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah Allah mengatakan inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Kami turunkan Taurat, di sana ada petunjuk dan ada cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah. Kitab Taurat ini diamalkan, diajarkan, dijadikan pedoman oleh para nabi yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, untuk orang-orang Yahudi, para pendeta, dan semua orang yang akan ditunjukkan dengan Taurat itu. Bimastuhfidhu min kitabillah, karena amanah yang Allah bebankan di pundak mereka untuk menjaga Taurat. Kata Sufyan bin Uyainah, ketika Allah menyerahkan amanah ini ke pundak para manusia untuk menjaga Taurat itu, maka Taurat itu hilang. Karena
kemampuan manusia untuk menjaga rendah sekali. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sementara Allah menyatakan, kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaga. Ketika Allah janji untuk menjaga sendiri, maka Al-Quran ini terjaga. Kaum muslimin, ini salah satu keajaiban Al-Quran ketika kaum muslimin menghafalkannya dan dijadikan oleh Allah sebab untuk terjaganya huruf-huruf dari penambahan. Maka kata seorang ulama dari ahli tafsir seperti para tabi'in, Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi dan juga Thabit Al-Bunani, artinya dijaga dari penambahan yang batil dan dari pengurangan kebenaran. Ada kebenaran dalam Al-Quran tidak bisa dikurangi. Ada yang batil ditambahkan pada Al-Quran tidak bisa ditambahkan. Ini adalah salah satu kelebihan Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang mu'jiz, yang luar biasa ini akan sedikit manfaatnya ketika kaum muslimin tidak mau mempelajarinya. Sebentar lagi Ramadan akan tiba. Sebenarnya bukan saatnya kita baru tersadar untuk belajar Al-Quran. Itu terlambat sekali. Akan tetapi semoga momen ini menjadikan kita sadar kebutuhan kita terhadap Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, akan tetapi inilah pedoman hidup seorang muslim. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menerima kebenaran. Barakallahu fikum. Baik, wafikum barakallah. Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan atas satu untayan nasihat pembuka yang Masya Allah penuh dengan hikmah yang telah disampaikan oleh Ustaz untuk membuka live interaktif kita sore hari ini. Semoga kita yang menyimak dan mendengar dapat memetik banyak pelajaran atas apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, afwan sebelumnya sepertinya ada trouble ya dari kamera Ustadz. Kami tidak bisa melihat visual Ustadz. Mohon dicek kembali Ustadz. Nah, taib. Barakallahu fikum pemirsa. Iya, alhamdulillah sudah terlihat kembali. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, telah terhubung bersama kita sore hari ini. Ada penelpon pertama yang akan berinteraksi langsung dengan kami dan juga Ustadz. Ada Ibu Mistiati di Jambi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah ada ruqyah mandiri yang dibacakan adalah Subhanallah, Astagfirullahaladzim, dibaca 404.000, dibaca 404.444 kali. Apakah ada apa gini Sarah? Iya, ada dalil yang mendasari begitu ya Bu ya? Ada dalilnya ya. Apakah ada tuntunannya? Apa Nabi kita bisa diajarkan? Apa hadisnya soleh apa tidak? Baik Ibu Mistiati, cukup. Belum itu membaca, sebelum ruqyah membaca Alhamdulillah disebut yang di ruqyah sama nama Nabi. Baik. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara umum Al-Quran dapat digunakan untuk berobat secara umum, karena sebagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran sebagai syifa, kemudian bisa digunakan untuk berobat, sebagaimana seorang sahabat pernah meruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana ada beberapa zikir yang bisa digunakan untuk meruqyah. Dan Nabi SAW ketika sakit, beliau mengajarkan seorang untuk membaca doa, meletakkan tangan di daerah yang sakit sambil mengatakan Bismillah, 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 A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, berdoa dengan doa itu 7 kali.
a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Kemudian berdoa dengan doa ruqyah seperti a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini dari hadis. Adapun dengan menggunakan jumlah bilangan tertentu, zikir yang dipadukan dan disusun dengan satu ketentuan yang ada atau tidak ada dalilnya, maka ini tidak boleh diyakini sebagai sebuah sunnah. Orang akan membaca zikir apa saja silahkan. Ketika dia ingin istighfar, ketika akan tasbih, dan dipadukan dengan apa saja yang dia hafalkan silahkan. Akan tetapi diyakini bahwa ketentuan orang meruqyah dengan jumlah bilangan tertentu, zikirnya harus dipadukan antara zikir ini dan zikir itu butuhkan dalil. Dan wallahu a'lam, apa yang tadi ditanyakan dengan menggunakan bilangan 440, 44, kemudian bacanya harus dengan subhanallah, alhamdulillah, apalagi sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini membutuhkan dalil. Dan sepanjang pengetahuan yang kita pelajari tidak ada ruqyah yang menggunakan bilangan tertentu seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami ya oleh ibu yang bertanya tadi di Jambi. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya pemirsa, ada yang telah terhubung kembali bersama kita sore hari ini. Penelpon kedua dari Abu Rumai Show di Makassar. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Abu Rumai Show. Halo. Halo, ya sudah terdengar. Silakan, Bapak. Halo. Satu pertanyaan. Ya, silakan. Halo, Abu Rumaiso. Baik, qadarullah terputus ya. Sepertinya ada gangguan sinyal. Semoga bisa terhubung kembali nanti. Baik, kembali telah terhubung penelpon berikutnya. Baik, Assalamualaikum. Halo. Iya, Abu Rumaiso. Masih dengan Abu Rumaiso ya. Halo. Halo, Abu Rumaiso. Baik, qadarullah terputus kembali. Iya, sepertinya ada sedikit gangguan ya. Semoga bisa diatasi dan dapat terhubung kembali bersama kami sore hari ini. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita akan sapa terlebih dahulu ya, sembari menunggu penelpon yang akan masuk berikutnya. Para pendengar yang sedang menyimak live interaktif kita sore hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC, diantaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Mas FM Sragen. Baik, itu dia para pendengar yang sedang ikut menyimak pada live interaktif sore hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga ilmu bagi para penyimak dan pendengar sekalian. Baik pemirsa, alhamdulillah terhubung kembali ada penelpon kedua sore hari ini. Ada Ibu Rusmini di Pacitan, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah bisa bergabung kembali Ustaz. Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Rusmini, sudah lama belum telepon. Iya memang Masya Allah Ustaz. Sampai saya itu gimana? Tidak bingung Ustaz. Masya Allah. Iya silakan Ibu. Ini Ustaz, saya mau menanyakan tentang hafalan Al-Quran. Katanya besok di surga supaya membaca hafalannya seperti bacaanmu di dunia. Terus kalau hafalmu di dunia seperti itu ya di surga di situ itu tempatmu. Yang pertama. Terus tanya itu meloncat umpamanya surat Al-Baqarah beberapa ayat, terus surat Al-Mulk juga hafal, terus surat Ar-Rahman sedikit beberapa ayat, 10 ayat terutama. Terus bagaimana caranya? Apa bisa itu termasuk hafalan? Yang kedua, di bulan Sya'ban ini Rasulullah banyak puasa sunnah. Terus kalau umpamanya saya insya Allah puasa insya Allah tidak berturut-turut, itu bagaimana, bisa apa enggak? Baik, cukup. Tidak setiap hari yang saya mang itu.
Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi, Ustaz. Amin. Barakallahu fiikum. Iya. Jawaban yang pertama, hadis itu sahih. Dalam Sahih Muslim dikatakan, yuqal li sahibil Qur'an iqra' warattil wartaqi kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Qur'an, tertilkan pada hari kiamat nanti. Sebagaimana engkau dulu di dunia mentartilkan, karena kedudukan di surga akan disesuaikan dengan ayat yang kamu baca. Dan ini para ulama memberikan penafsiran tentang fadilahnya orang yang membaca Al-Quran, orang yang hafal dan orang yang tahu tentang maknanya, sehingga bukan detail pada apakah nanti hafalan dia urut atau lompat-lompat sehingga nanti surganya juga lompat-lompat. Para ulama tidak menceritakan tentang itu, ya. Sebagaimana apakah nanti surganya orang itu akan disesuaikan dengan kuat hafalan atau lemah, kemudian apakah bacaannya fasih atau tidak, sehingga kalau fasih lompatnya lebih tinggi, tidak dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Tetapi secara garis besar ini adalah dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan tentang fadilahnya orang yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran dan porsi yang banyak dalam menguasai dan mempelajarinya. Ya, tidak perlu dijelaskan secara rinci. Nanti kalau hafalannya ternyata lupa-lupa, apakah dia jadi terus naik sebagaimana dulu dia di dunia? Kita minta kepada Allah bahwa yang kita baca dan kita hafalkan ini bermanfaat betul-betul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Itu saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua tentang puasa Sya'ban. Tidak apa-apa seorang disunnahkan untuk memperbanyak puasa tanpa memaksakan diri, karena ibadah itu sunnah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa yang lebih sering daripada puasa Sya'ban. Nah, kalau puasa sebulan penuh tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bulan Ramadan. Sedangkan puasa Sya'ban beliau sering aja. Ada riwayat dari Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan fa innahu shama Sya'bana kullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Sya'ban 1 bulan penuh. Akan tapi para ulama menjelaskan seperti yang dinukil oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mubarak bahwa dalam bahasa Arab penggenapan waktu, penggenapan bilangan itu merupakan hal yang biasa dalam bahasa Arab. Seperti orang dikatakan tahajud semalam suntuk, padahal dia bertahajud sambil diiringi dengan makan, diiringi dengan baca Al-Quran, lalu setelah itu tahajud lagi. Ketika tahajud itu mewarnai dan menjadi waktu yang paling banyak, boleh dikatakan orang itu tahajud terus. Itu dalam bahasa dikatakan penggenapan. Demikian pula dalam puasa Sya'ban. Orang ketika berpuasa sering, maka dia seolah-olah dikatakan puasa terus di bulan Sya'ban. Jadi wallahu a'lam, jawabannya boleh, tidak urut, kemudian tidak bisa seterusnya, tidak apa-apa. Selama kita mampu untuk melaksanakan puasa sebisanya, insya Allah ada pahalanya untuk memperbanyak bulan ini dengan berpuasa. Barakallahu fiikum. Taib, wafikum barakallahu Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Semoga jawaban tadi dapat dipahami ya dengan baik oleh sang penanya Ibu Rusmini tadi di Pacitan, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada sore hari ini. Baik pemirsa Fota TV dan para pendengar, alhamdulillah terhubung kembali sore hari ini bersama kita. Ada penelpon ketiga, Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Fota TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam sholat tarawih yang banyak dilakukan di negara kita, Ustaz, itu sholat tarawihnya itu disertai dengan kultum gitu, Ustaz. Ya, baik kultum itu setelah sholat isya sebelum tarawih, atau setelah sholat tarawih, atau sebelum witir gitu. Sebelum witir ada kultum seperti itu. Nah, apakah kultum di sholat tarawih itu satu kesatuan yang sunnah itu, Ustaz?
Kemudian Ustadz, Baik. di kita juga di antara dua sholat taraweh itu selalu ada bacaan-bacaan, zikir-zikir, entah salawat, ya, atau menyebutkan sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar dan sebagainya, ya. Sampai sebelum melakukan sholat witir itu ada doa-doa gitu yang dipanjatkan secara berjamaah yang biasa kita lakukan di negara kita ini, Ustadz. Nah itu bagaimana sebenarnya, Ustadz? Itu sunnah atau bagaimana gitu? Itu Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Iya. Bulan Ramadan memiliki dua corak atau simbol yang paling ketara dan kelihatan. Sekalipun semua amal akan dilipat gandakan, pahalanya besar. Yang paling kelihatan adalah puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Dan qiyamul lail ini justru dikatakan sebagai kesempatan untuk meraup pahala setinggi-tingginya. Sampai Nabi SAW menyatakan, Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan karena beriman dengan pahalanya, dengan perintahnya dari Allah Azza wa Jalla, dan dia berharap pahalanya, maka niscaya Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Maka orang ingin menggunakan segala kemampuannya, segala keterbatasannya untuk mendapatkan pahala sebaik-baiknya. Maka orang yang paling bijaksana adalah orang yang memanfaatkan kesempatan itu dengan tidak memubadzirkan waktu, memubadzirkan tenaga dengan melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua zikir baik, ibadah juga baik. Akan tetapi ketika kita melakukan sesuatu dengan rutin, dengan sebuah ritual yang diyakini ini bagian dari sebuah ibadah, ini membutuhkan dalil. Ya. Bukan karena kita tidak suka dengan salat, tidak suka dengan zikir. Akan tetapi kita ingin agar ibadah yang kita lakukan, baik bentuk zikir maupun salat atau puasa, sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak jalan terlalu bebas tanpa ada aturan. Dulu dalam Musannaf Abdur Razzaq ada riwayat dari Sa'id ibn al-Musayyib ketika beliau melihat ada orang yang sholat dengan rakaat bilangannya banyak sekali setelah adzan subuh. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat atau setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, beliau hanya sholat 2 rakaat saja. Dan itu yang dinyatakan sunnah oleh para ulama. Ternyata ada seorang, dia mengulang-ulang, memperbanyak bilangan rakaat antara adzan subuh dengan sholat subuh. Maka diingkari oleh Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, sayyidut tabi'in. Ketika diingkari, dia menjawabnya, ayu'aqibunillahu ala salah. Apakah Allah akan hukum saya karena salat? Kita katakan, kata Sa'id ibn Musayyib, la, Allah tidak akan menghukum kamu karena kamu salat, walakin yu'aqibuka ala khilafis sunnah. Allah bisa menghukum kamu karena kamu menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah sunnah, salatnya, bukan masalah zikirnya. Maka dengan demikian, salat tahajud yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah ada ketentuannya. Kalau seorang melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya, hanya untuk mengisi. Contohnya ketika antara satu bilangan rakaat qiyamul lail dengan yang lain, dia ingin baca Al-Quran dulu. Atau dia duduk sebentar sambil zikir istighfar. Tidak mengapa dia lakukan itu. Tetapi kalau itu dilakukan secara rutin, bahkan dinilai itu bagian dari sholat, kemudian dilakukan bersama-sama, ada yang memimpin, maka kita membutuhkan dalil yang seperti itu. Kalau seandainya ada dalilnya secara khusus, nah kita siap untuk melakukannya. Tapi kalau tidak, maka kita lebih suka melakukan tahajud yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Demikian. Kultum atau kajian atau nasihat. Kalau seandainya itu diyakini merupakan bagian dari qiyamul lail, bahkan dikatakan itu tidak afdal kalau tidak pakai kultum, maka ini membutuhkan dalil yang sama. Tetapi kebanyakan kaum muslimin hanya menggunakan kesempatan. Istighlal al-fursah. Ada kesempatan orang berkumpul, lalu dinasihati,
Karena momen kaum muslimin jarang mendengarkan ceramah kecuali ketika di masjid, kecuali ada momen berkumpul, entah itu khutbah Jumat, kuliah subuh dan semacamnya. Maka kalau seandainya tujuannya hanya untuk memanfaatkan momen saja tanpa meyakini bahwa itu merupakan bagian dari sholat malam, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Sekalipun memang sebagian ulama kontemporer mengatakan lebih baik seorang mencari waktu untuk kultum tanpa mengesankan bahwa kultum itu merupakan bagian dari salat tarawih atau salat witir. Barakallahu fiikum. Wafiq barakallahu Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Semoga jawaban tadi dapat dipahami oleh sang penanya, tadi Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah terhubung kembali bersama kita sore hari ini. Ada Abu Rumaisho di Makassar. Foto TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum Abu Rumaisho. Assalamualaikum, halo. Halo. Halo, ya Abu Rumaisho, ya sudah terdengar. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ini saya mau tanyakan, yang pertama itu, apakah memang ada hadisnya yang sahih yang mengatakan setelah salam waktu sholat itu bertakbir sebanyak 3 kali? Dan pertanyaan yang kedua, apakah dibolehkan sholat duha secara berjamaah sekali-kali tanpa merutinkan begitu, Ustaz? Baik, cukup Bapak? Ya, cukup itu saja, Ustaz, ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, takbir setelah sholat. Ada sebuah riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mengatakan, "Fama sami'na inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengerti atau tidak mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir. Itu wallahu alam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ibn Abbas mengatakan demikian sehingga memang pada saat itu tidak ada mic, pengeras suara, dan tidak semua yang di belakang melihat dan mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gerakan-gerakannya, sehingga ada yang menandai dengan suara. Nah, ketika Nabi SAW sudah mulai membaca takbir itu, maka mereka tahu bahwa salat Nabi SAW sudah selesai. Nah, apakah takbir ini adalah takbir khusus yang dibaca setelah salam atau tidak? Wallahu a'lam, memang ada sebagian orang menilainya seperti itu, sehingga ketika salam dia langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau wallahu a'lam, takbir ini masuk dalam ranah gabungan zikir yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari yang kita tahu tasbih 33 kali, kemudian hamdalah 33 kali, kemudian takbir 33 kali, lalu digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan itu zikir secara lengkap dan satu paket, dan diwakili dengan kata-kata takbir tadi. Dan ini juga sering di dalam syariat seperti Al-Fatihah sering diungkapkan dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sehingga kalau seandainya yang dipahami ternyata makna yang kedua, maka sebenarnya tidak perlu ada takbir khusus. Anda tidak ngerti apakah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa takbir secara khusus itu dalilnya ini, dan saya sering melihat ada orang seperti itu. Wallahu alam, seingat ana memang ada taujih atau arahan bahwa yang dimaksudkan takbir pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Ibn Abbas itu bukan takbir secara khusus, akan tapi takbir secara umum. Tapi kalau seandainya ana sampai saat ini belum membaca intisari atau istinbat para ulama yang mengatakan bahwa takbir itu adalah takbir khusus selain takbir pada zikir, tetapi setelah salam kemudian takbir. Dan sepertinya wallahu alam ini tidak sama dengan riwayat Muslim.
dalam Sahih Muslim dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dikatakan beliau setiap selesai salat beliau akan mengatakan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, bukan takbir. Sehingga wallahu alam bisa dipahami bahwa makna takbir dalam hadis Ibnu Abbas adalah zikir secara umum setelah sholat. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, sholat duha berjamaah, memang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan sholat duha berjamaah. Wallahu alam, sebagian ulama mengatakan selama sholat sunnah itu tidak dirutinkan, kemudian tidak dijadikan sebuah sunnah untuk bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak mengapa. Ada sebagian ulama membolehkan, termasuk sholat sunnah lainnya secara umum. Kalau tiba-tiba ada orang melakukannya dengan berjamaah, maka ini hampir sama dengan sholat-sholat sunnah yang dilakukan berjamaah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian ulama membolehkan seperti itu. Seingat saya yang pernah Anda baca, tetapi yang lebih hati-hati tentunya apa yang tidak pernah disebutkan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu lebih baik untuk tidak dilakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali sholat bersama para sahabat, kemudian para sahabat ketika nunggu beliau maka mereka bermakmum kepada beliau, dan kebanyakan riwayat itu adalah sholat malam. Wallahu alam, yang lebih tenang seorang tidak melakukan sesuatu kecuali kalau sudah pasti ada riwayatnya. Barakallahu fiik. Wafikum barakallahu Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami ya dengan jelas oleh sang penanya tadi, barakallahu fiik, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat juga bagi kita semua yang menyimak dan mendengarkan pada sore hari ini. Baik pemirsa Foto TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami undang para pemirsa untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami sore hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087, dan Anda juga bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Foto TV dan para pendengar, kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ana sering mengalami naik turunnya iman yang membuat Ana merasa tidak stabil dalam menjalankan ibadah. Suatu hari Ana bisa menjalankan sholat berjamaah di masjid dengan tekun, namun di hari yang lainnya Ana malah menunda-nunda waktu sholat. Ana merasa bersalah dan tidak tenang karena tidak bisa menjaga konsistensi di dalam beribadah. Ana mohon bantuan dan nasihat dari Ustadz, bagaimana cara meningkatkan konsistensi dan stabilitas iman Ana sehingga Ana bisa menjalankan ibadah dengan lebih tekun dan juga istiqomah. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiikum. Iya, memang di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah diyakini bahwa iman ini bisa pasang, bisa surut, bisa kuat, bisa melemah, dan bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah karena keimanan dan berkurang karena sebuah maksiat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan, beliau mengatakan, Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ats-thawb. Fas'alullaha an yujaddida imanakum. Sungguhnya iman yang ada dalam hati kalian bisa usang seperti baju yang lama dipakai. Maka mintalah kepada Allah agar memperbaharui keimanan kalian. Maka ini salah satu cara seseorang untuk menguatkan iman agar bisa istiqamah di atas jalur yang benar dengan cara selalu minta kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami berada di atas agamamu. Sehingga kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, engkau khawatir akan keimanan kami, engkau juga khawatir juga tentang masalah keimanan, sehingga membaca doa itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidaklah setiap hati manusia kecuali berada pada jari genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang akan membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Maka
ketika kita merasa ada kelemahan dalam iman kita, kita minta kepada Allah agar keimanan kita diperkuat. Dan memang Allah yang memberikan kekuatan, satu-satunya yang mampu untuk memberikan kekuatan. Ini yang pertama. Yang kedua, seseorang dituntut untuk mencari lingkungan yang benar, lingkungan yang bisa memotivasi dalam ibadah kepada Allah. Dan kita tahu bahwa terkadang seseorang tidak semangat untuk membaca Al-Quran. Begitu masuk ke masjid, masih ada waktu antara azan dan iqamah, dia melihat ada orang di pojok membaca Al-Quran, di kanan ada orang, kemudian di belakang ada orang baca Al-Quran, kemudian suara masjid bergemuruh dengan banyak orang baca Al-Quran. Dia termotivasi untuk turut membaca Al-Quran. Waktu ada, kemampuan pun ada, lalu banyak juga yang mendorong dia. Bukan berarti dia ria, ingin dikatakan tidak beda dengan orang-orang lain, akan tetapi memang itulah kemampuan seseorang ketika sendirian dan bersama komunitas yang mendukung. Maka dalam Sahih Bukhari disebutkan di antara nasihat seorang alim yang menasihati orang yang ingin taubat, dikatakan idhab ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa inna ardaka ardusu. Kamu pergilah ke tempat itu, di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah, kamu beribadah bersama mereka, jangan kembali ke kampungmu karena kampungmu tempat yang jelek. Artinya lingkungan mendukung dan ada pengaruh dengan izin Allah. Ketika kita memilih kawan-kawan yang saleh, tempat yang baik untuk beribadah, maka insya Allah kita akan termotivasi dan terbantu untuk menjaga keistiqomahan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, seorang juga berusaha untuk mengalahkan hawa nafsunya. Ketika malas, dia lawan karena tahu bahwa sebenarnya ini adalah serangan syaitan. Maka diupayakan ketika dia mendapatkan perasaan itu, maka dia lawan. Kemudian poin berikutnya yang paling penting adalah ketika dia memiliki badrol, selemah apapun agama dia, jangan sampai meninggalkan yang Allah wajibkan. Tetapi ketika dia mendapatkan kemalasan yang betul-betul mengganggu, minimal dia tetap untuk melaksanakan sholat, kemudian tetap berjamaah. Karena justru dengan dia melakukan sholat berjamaah, dia merasa menang dan bisa mengalahkan hawa nafsunya, termasuk syaitan yang selalu gembosin atau membisiki. Maka ini adalah metode ketiga yang disampaikan para ulama agar seorang bisa terus-menerus memupuk dan menjaga keistiqomahan dirinya. Kemudian juga sama, seorang perlu membaca biografi para ulama. Kita ini sebenarnya memiliki kesempatan dan kemampuan membaca. Hanya seringkali kita menyia-nyiakan waktu untuk bacaan yang tidak ada manfaatnya. Para ulama justru mengatakan untuk melatih kemampuan membaca kita, baca sirah atau perjalanan para ulama, bagaimana ibadah mereka, bagaimana perjuangan untuk menerapkan Islam di kampungnya, dan seterusnya. Maka kita akan tahu bahwa kita belum ada apa-apanya, dan semoga kita termotivasi untuk mengikuti gaya mereka dalam beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dijaga keimanannya dan bisa senantiasa istiqamah di atas jalur yang benar. Barakallahu fiikum. Amin ya rabbal alamin wa fiikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah. Semoga jelas ya jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penanya dan juga bagi kita yang menyimak sore hari ini. Barakallahu fiikum. Baik, alhamdulillah pemirsa telah terhubung kembali bersama kita di sore hari ini. Ada penelpon kelima, Ibu hamba Allah di Ciamis. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, misalnya saya kan puasa ini di bulan Sya'ban. Kalau seandainya digabung dengan puasa Senin Kemis, apa bisa, Pak? Baik, cukup Ibu. Baik. Iya, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Baik. Wallahu a'lam. Perintah dalam hadis yang disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa. Ini bukan berarti ada puasa khusus namanya puasa Sya'ban. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang ingin memakmurkan bulan ini dengan puasa apapun. Sehingga para ulama mengatakan kalau seandainya dia memiliki qada Ramadan, utang puasa
Ramadan di tahun yang lalu, kemudian dia ingin mengqadanya di bulan ini, maka insya Allah dia pun akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Maka seandainya ada orang berpuasa Senin Kemis, puasa Daud 3 hari setiap bulan di bulan Sya'ban, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa pada bulan ini. Barakallahu fiikum. Tayyib wa fikum barakallah. Masya Allah, jawaban yang cukup singkat dan jelas, semoga dapat dipahami oleh Ibu hamba Allah tadi di Ciamis yang bertanya. Barakallahu fiik. Baik, terhubung kembali pemirsa, ada penelpon ke 6 sore hari ini, Ibu Rahma di Jawa Timur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Oh iya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya mau bertanya, pernah dengar kalau makam itu dikasih batu nisan dan diberi nama, nanti kelak Dajjal itu bisa memanggil nama yang ada di makam itu. Apakah itu ada dalilnya, Ustaz? Demikian. Baik. Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Iya. Sebenarnya ada yang lebih penting dari itu, bahwa nisan atau kuburan tidak boleh dibangun di atasnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang untuk yujassas atau menyemen, kemudian meninggikan kuburan dibangun di atasnya, itu dilarang. Ya. Kuburan itu hanya ditinggikan sekedar agar orang tahu kalau itu adalah kuburan sehingga tidak diinjak atau diduduki. Nah, adapun sampai membangun dengan ukuran yang tinggi, bahkan lebih indah dari bangunan biasa, maka ini adalah sifat berlebih-lebihan dan tidak boleh dan dilarang dalam syariat. Adapun Dajjal, dia akan membaca nama-nama yang ada pada nisan itu. Wallahu a'lam, saya baru pertama mendengar ini. Dan Dajjal memiliki kelebihan yang banyak. Dia bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah sebagai ujian untuk kaum mukminin. Maka kalau Allah berikan dia kelebihan yang banyak dan hebat, betul-betul orang bilang apa, supranatural, ya. Jadi betul-betul mengerikan sekali. 40 hari dia berjalan di semua dunia, kecuali Makkah dan Madinah tidak bisa dia masukin. Dan dia menebar fitnah. Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan, dan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman tanpa harus membaca batu nisan. Kalau dia akan hidupkan orang yang mati, tidak perlu dia lihat dulu nama-nama. Karena Allah berikan dia kemampuan. Kalau seandainya seperti yang diyakini tadi, kalau ada tulisan dalam batu nisan maka akan dibaca oleh Dajjal. Nah, ini selain membutuhkan dalil karena itu adalah perkara yang gaib. Yang kedua, ini merupakan kelemahan yang dimiliki Dajjal pada saat dia hanya mengetahui nama-nama dari batu nisan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan. Masya Allah, semoga penjelasan tadi cukup dipahami oleh Ibu Rahma tadi di Jawa Timur yang bertanya. Barakallahu fiik. Baik pemirsa, masih ada waktu bagi kita di sore hari ini. Ada penelpon yang terhubung kembali, penelpon ke-7, Ibu As di Purwakarta. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan Ibu. Ya, Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fiik. Mohon izin bertanya. Ya, mengenai zikir sambil, kan lisan kita itu dituntut untuk membasahi lisan kita dengan zikrullah. Saya kadang-kadang suka sambil mengerjakan segala sesuatu di rumah itu sambil zikir gitu ya Ustadz. Cuma kadang-kadang karena fokus dengan misalnya beres-beres rumah, lisan tetap berzikir, kadang-kadang hati kemana aja, pikiran kemana aja. Apakah itu masih bisa diterima Ustadz? Atau apakah ada hubungannya dengan dalil yang jangan putus asa dari rahmat Allah? Dan mohon doanya Ustadz agar kami bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Iya, semoga kita semua bisa diberi kemudahan Allah untuk istiqamah di atas sunnah sampai kita wafat dan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu zikir di setiap kesempatan. Kemudian dalam Al-Quran dipuji orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang memiliki akal, orang yang bijak, orang yang pandai. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu zikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika bahkan tiduran. Sehingga bagaimanapun juga kondisinya selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang terkadang dia lalai, akan tetapi selalu berupaya membiasakan lisannya untuk zikir, maka tetap biiznillah dia mendapatkan pahala itu. Hanya memang tidak sama dengan keutamaan orang yang betul-betul zikir kepada Allah. Ya, orang yang betul-betul ingat dan hatinya juga ikut dengan apa yang diucapkan dalam lisan. Yang lebih parah dari itu adalah orang yang seolah-olah zikir, tangannya berjalan dengan menggerakkan tasbih, tapi dia mulutnya diam, hatinya juga kemana-mana, bahkan sambil ngobrol. Sementara tangannya jalan aja terus itu tasbihnya. Nah ini yang salah. Tapi jika seandainya orang masih bisa zikir, sementara hatinya sibuk misalkan karena galau, sedih, dan semacamnya, semoga Allah Azza wa Jalla tetap mencatatkan dia sebagai orang yang sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kan tetapi memang kurang ideal. Tapi semoga tetap ada pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Semoga dipahami oleh ibu yang bertanya tadi di Purwakarta. Barakallahu fik. Alhamdulillah pemirsa, terhubung kembali bersama kita sore hari ini. Penelpon ke-8 ada Ibu Ita di Lampung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya gini, saya mengajar anak-anak saya Iqra. Tapi di tempat saya itu ada pondok pesantren. Kalau mengajar bacaan sholat itu misalnya bacaan sholat itu kan banyak, doa kita, doa sufi, doa itu kan banyak yang enggak cuma satu. Tapi yang diajarkan cuma satu macam aja. Kemudian saya ingin ngajar sama anak-anak itu bacaan yang berbeda-beda begitu yang saya tahu. Tapi saya udah dibilang sama yang lain tuh nggak boleh katanya, karena di sini tuh cuman ada satu bacaan, nanti kamu di apa ya gitu, saya diasingkan gitu. Saya harus di mana? Mohon pencerahan sama nasihatnya gitu, harus bagaimana saya mengajar anak-anak gitu. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum. Akhbaram. Iya. Bisa diulangi? Oh iya. Anda dengar tapi suaranya tidak terlalu jelas. Iya. Anda khawatir terdengar. Nah, sedikit terputus-putus Mang Ustadz. Ibu tadi mengajar anak-anak begitu kira-kira. Kemudian beliau ingin mengajarkan beberapa bacaan sholat terkait juga doa-doa. Kemudian di sana ada pesantren yang cukup besar. Ketika ibu ini mengajarkan bacaan sholat yang berbeda dengan yang sudah biasa diajarkan pesantren di sana, khawatir nanti ibu ini diasingkan atau dikatakan yang tidak-tidak mungkin. Bagaimana nasihat dari Ustadz terkait dengan kondisi ibu tadi? Barakallahu fiik Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, yang pertama untuk tambahan dari jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Tadi yang dikatakan ada terkadang masa-masa orang zikir tapi hatinya lalai. Apakah itu tidak termasuk putus asa karena rahmat Allah? Allah alam tidak nyambung dengan dalil yang tadi, putus asa karena rahmat Allah tidak nyambung ya. Nah, tidak masuk dalam pembahasan itu. Barakallahu fiikum. Kemudian masalah yang kedua ini yang ditanyakan beberapa saat tadi, zikir, bacaan sholat memang banyak ya. Ketika berbeda, tidak mesti perbedaan itu merupakan perbedaan yang kontradiktif. Akan tetapi bisa jadi adalah perbedaan, kata para ulama namanya ikhtilaf tanawwu'. Perbedaan yang saling melengkapi. Terutama dalam masalah fikih dan bacaan sholat. Contohnya, iftitah. Ketika bacaan iftitah banyak sekali. Dalam Sahih Muslim dikatakan Nabi SAW berdoa dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
beliau ketika memulai salatnya membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya. Ini di antara iftitah yang diajarkan wasallam, berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, dan seterusnya. Ini adalah iftitah yang berbeda-beda dan semuanya sahih. Tidak ada masalah ketika seseorang mengajarkan lalu ternyata anak didik kita menghafalkan bacaan yang lain. Maka sudah semestinya orang yang bijak dan mengerti tentang ilmu agama, dia tidak langsung menyalahkan selama yang diajarkan itu ada dalilnya, dan ini memperkuat wawasan murid-murid kita. Tidak perlu khawatir ketika apa yang kita ajarkan ini bertentangan atau berbeda dengan ajaran orang yang lain. Akan tetapi yang lebih kita perhatikan adalah jangan sampai yang kita ajarkan tidak ada dalilnya. Jadi yang kita sampaikan ini betul pendapat kuat, ada keterangan dan dalilnya. Setelah itu, kalau seandainya ternyata ada perbedaan dengan tata cara ibadah, pilihan seorang alim, seorang ustaz, seorang yang belajar madhab, dan ternyata berbeda. Ini adalah hal yang wajar, tidak perlu khawatir, karena memang perbedaan dalam ranah fikih dan ijtihad adalah hal yang wajar. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami oleh Ibu penanya tadi, barakallahu fik, dan menjadi solusi juga bagi permasalahan yang sedang dialami. Barakallahu fikum, dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz pada sore hari ini, qadarullah karena waktu yang membatasi Ustaz. Jazakumullah khairan atas kehadiran Ustaz pada sore hari ini dan juga jawaban beserta ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua pada sore hari ini. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, usai sudah perjumpaan kita sore hari ini dalam program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan sebelum kami tutup, kami ingin mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan jangan lupa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di fatwatv.id dan juga dewanfatwa.com. Dan jangan lewatkan pemirsa live interaktif yang akan dimulai sesaat lagi, Ekonomi Islam bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah rutin setiap hari Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Baik, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami.